Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2026, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar doa, amal, dan puasa kami jalankan dengan hati yang murni. Semoga laku tobat yang kami jalani menjadikan kami orang-orang yang semakin rendah hati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita diajak untuk merenungkan tentang pentingnya sikap rendah hati dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Untuk itu, Yesus mengajarkan kita bagaimana kerendahan hati itu dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Yang satu berdiri dengan penuh percaya diri, menyebutkan semua kebaikannya. Yang lain berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit dan hanya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dan Yesus lalu berkata sesuatu yang mengejutkan. Justru pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Atau justru doa dari pemungut cukai itulah yang berkenan di hati Allah. Sementara doa orang Farisi yang penuh kesombongan itu sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Allah. Di masa Prapaskah ini kita diajak untuk bercermin. Doa kita
seperti siapa? Seperti orang Farisi atau seperti pungut cukai? Farisi dalam perumpamaan itu bukan orang jahat. Ia berpuasa, memberi persepuluhan, taat hukum. Secara lahiriah, ia adalah orang yang saleh. Masalahnya bukan pada prakteknya, tetapi pada hatinya. Ia berdoa bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk meninggikan dirinya. Bahkan dalam doanya, ia membandingkan dirinya dengan orang lain. Aku tidak seperti orang lain atau pemungut cukai ini. Inilah jebakan rohani yang sangat halus. Merasa diri lebih baik, merasa doa kita lebih kusuk, merasa pelayan kita lebih tulus, merasa hidup kita lebih benar. Masa Prapaskah adalah merupakan kesempatan yang bagus untuk kita sungguh-sungguh merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Masa Prapaskah bisa menjadi masa yang berbahaya jika kita menggunakannya untuk membangun citra rohani. Kita bisa berpuasa, tetapi hati kita menghakimi. Kita bisa memberi sedekah, tetapi batin kita penuh dengan kesombongan. Tuhan tidak melihat daftar kebaikan kita. Tuhan melihat kerendahan hati kita. Pemungut cukai itu sadar akan dosanya. Ia tidak membawa prestasi rohani. Ia hanya membawa penyesalan dan kerinduan akan belas kasih Allah. Dan justru itulah yang menyentuh hati Tuhan. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri secara negatif, tetapi menyadari siapa kita di hadapan Allah, manusia yang lemah dan membutuhkan rahmat. Dalam kehidupan sehari-hari, kerendahan hati tampak dalam hal-hal sederhana, berani meminta maaf, mengakui kesalahan, tidak merasa diri paling benar, mau belajar dari orang lain. Kerendahan hati membuka pintu rahmat, kesombongan menutupnya. Yesus menutup perumpamaan itu dengan kalimat yang sungguh menyentuh. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini adalah hukum rohani yang selalu berlaku. Dunia mengajarkan kita untuk tampil, menunjukkan diri, membangun reputasi. Tetapi kerajaan Allah berjalan dengan logika yang berbeda. Siapa yang kecil di hadapan Tuhan justru besar di matanya. Masa Prapaskah adalah perjalanan turun ke dalam hati, turun dari kesombongan, turun dari ego, dan justru dalam turun itu kita diangkat oleh Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa tidak layak, mungkin kita sadar akan banyak kegagalan dan dosa, tapi jangan takut. Datanglah seperti pemungut cukai itu. Tuhan tidak mencari kesempurnaan palsu, tetapi ia mencari hati yang hancur dan terbuka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga renungan saya di pagi hari ini semakin mengantar kita untuk semakin menghayati pertobatan kita dan semakin mengajak kita untuk mengubah hati kita. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, seringkali kami datang kepadamu dengan membawa daftar kebaikan kami, seolah-olah kami layak menerima kasih-Mu. Kami mudah membandingkan diri dengan sesama dan tanpa sadar menghakimi mereka. Ampunilah kesombongan hati kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk berdiri di hadapan-Mu dengan rendah hati, menyadari bahwa tanpa rahmat-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berikanlah kami keberanian untuk mengakui dosa, kerendahan hati untuk meminta ampun, dan ketulusan untuk memperbaiki hidup. Seperti pemungut cukai dalam Injil hari ini,
kami berseru kepadamu, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Semoga kerendahan hati kami menemukan pembenaran dan damai-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.